mencintai Kopma ya. Mudah-mudahan teman-teman semangat selalu mengikuti kegiatan ini. Silakan, mudah-mudahan lancar ya semuanya. Semangat, bravo Kopma, bravo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Ahmad Maulana atas sambutan serta motivasi untuk teman-teman sekalian yang menghadiri acara diklat calon pengurus komisariat maupun GC. Reminder kembali untuk mengajak kembali teman-teman maupun akang teteh yang lainnya untuk mengikuti kegiatan diklat pada hari ini karena akan ada eh, penyampaian atau pengenalan mengenai kepengurusan bidang-bidang apa saja yang nantinya ada di komisariat maupun GC. Nah, oke mungkin tanpa berlama-lama, kita absen dulu nih. Akan ada Akang Teteh yang menyampaikan eh, pemaparan dari setiap bidangnya. Di sini dimulai ada bidang sekretaris, ada Teh Pani. Halo Teh Pani. Gina, kayaknya Ada Teh kamunya Para juga. belum bisa move on. Oke, siap, tidak apa-apa. Siap Teh Para. Ada Teh Para sama Teh Fani dari sekretaris. Lalu selanjutnya ada bendahara, ada Teh Linda. Halo Teh Linda. Oke, mungkin terkendala jaringan ya. Selanjutnya ada dari Humas, di sini ada Kang Adam. Halo Kang Adam. Ya, hadir. Oke, selanjutnya ada bidang PSDO. Parah, Dek. Oh, ada. Oh iya, Humas juga ada dari staf Humas nih. Ada Teh Dede Para. Halo Teh Para. Halo, tadi lupa ya. Oke, nah setelah Humas ada bidang selanjutnya ada bidang PSDO. Ada Teh Siti Anissa. Halo Teh Siti Anissa. Halo semuanya, karena kita berdampingan ya, khawatir ada benturan-benturan audio. Jadi untuk on mic-nya di sebelah aja. Nah, kayaknya ini bidang yang baru ya. Nanti mungkin akan dijelaskan pada saat talk show. Jadi untuk teman-teman semuanya, stay tune. Oke, siap. Nah, satu lagi nih ada dari bidang PSDO ada Teh Dian. Halo teman-teman semua. Malah. Oke. Lalu selanjutnya ke bidang personalia. Di sini ada Teh Anissa. Halo Teh Anissa. Halo semuanya. Oke. Nah, lalu juga di sini ada bidang bisnis. Ada Kang Adim. Halo Kang Adim. Halo, hadir. Oke, juga ada stafnya nih, ada Teh Epi. Halo Teh Epi. Evi. Ya, kayaknya Teh Epi terkendala jaringan. Oke deh, gak apa-apa. Karena kayaknya teman-teman udah gak sabar buat mendengarkan penjelasan-penjelasan dari setiap bidangnya. Kita gas mulai aja, oke? Oke, kita akan mulai eh dari bidang yang pertama dulu kayaknya. Dari bidang sekretaris. Boleh kepada Teh Para atau Teh Fani untuk menyampaikan ya, untuk menyampaikan mengenai gambaran seperti apa sih sebenarnya bidang sekretaris jika ada dalam kepengurusan komisariat maupun GC. Untuk itu, mangga saya persilahkan. Balikin apa yang kita sudah tahu. Oke, sebelumnya makasih buat Dina atas kesempatannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang teman-teman. Perkenalkan sebelumnya aku Sakti Farah dari bidang sekretaris Kepengurusan Zulum UPI periode 2023-2024. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk stafnya sendiri itu ada jumlahnya, ada juga. Boleh slide selanjutnya. Sebelumnya
Bidang sekretaris itu sama yang kayak sebelumnya, dibagi jadi dua, ada kesekretariatan dan rumah tanggaan. Untuk kesekretariatan itu, tupoksinya berupa dalam administrasi administrasi dan berupa pembuatan surat, laporan bulanan, rapat rutin, laporan triwulan, proposal, sama pengaplikasian data. Boleh selanjutnya. Yang kedua ini ada aspek rumah tanggaan ke TKS. Itu ada mengolah rumah tangga organisasi yang memiliki ketertiban bersifat dan keamanan Kopmas. Selanjutnya, nah, di rumah tanggaan ini kita mengelola kebersihan keamanan, aset, gedung Kopma dan perpustakaan. Mungkin secara garis besarnya sudah. Oke, Teh Farah, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Nah, teman-teman, untuk sistem hari ini kita akan menyampaikan terlebih dahulu keseluruhan bidang-bidang apa saja yang ada di kepengurusan Kopma Bumi Selenyi UPI. Nanti setelah semuanya dipaparkan, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ataupun talk show mengenai apa saja sih yang menjadi rasa penasaran teman-teman ketika ada di kepengurusan komisariat maupun GC yang berkaitan dengan bidangnya. Nah, kita lanjut nih ke bidang selanjutnya, ada bidang bendahara. Kita absen dulu. Teh Linda, halo. Hai. Apakah Teh Linda sudah bergabung bersama kami? Halo Teh Linda. Oke, siap. Kayaknya bendahara masih terkendala nih. Kita bendaharanya di rolling dengan bidang selanjutnya. Ada bidang humas. Oke. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Kang Adam maupun Teh Parah yang akan menyampaikan dari bidang humas. Ya, sambil menunggu share screen, suara saya sudah terdengar belum? Aman suaranya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adam. Alhamdulillah tahun ini diamani sebagai Kepala Bidang Humas Kopma PSUPI. Di sini juga saya ditemani oleh rekan saya ada Teh Dede Farah. Bisa saya halo? Ya. Ya, halo Kang. Nah, itu saudara saya itu rekan saya ada Farah. Nah, di sini kita jelaskan itu ya, apa sih tupoksi dari humas atau hubungan masyarakat. Oke. Eh, Sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa humas ini dibagi ke dalam dua aspek gitu ya. Yang pertama adalah media kreatif, lalu yang kedua adalah hubungan luar negeri. Nah, media kreatif itu adalah yang berhubungan dengan media sosial, pembuatan konten dan lain sebagainya. Sedangkan hubungan luar negeri itu lebih ke arah yang pertama adalah hubungan dengan eksternal seperti misalnya birokrasi, terus juga ada menghadiri undangan, delegasi dan lain sebagainya. Oke, di sini kita bacakan bahwa bidang humas atau hubungan masyarakat adalah bidang yang berperan dalam membangun dan menjalin hubungan internal dan eksternal Kopma Bumi Siliwangi UPI dan gerakan koperasi pada taraf regional, nasional, dan internasional, serta mempermudah akses informasi dan komunikasi. Artinya kita berhubungan dengan koperasi-koperasi lain nih, dalam taraf regional maupun sampai internasional. Dan juga kita bertanggung jawab untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi kepada anggota. Boleh ini? Oke, ini ada tupoksi dari humas. Ada 7, tapi kita jelaskan saja langsung di bagian next selanjutnya. Oke, di sini yang pertama ada tugas harian dari humas. Yang pertama adalah membuat konten di media sosial, baik berupa digital maupun cetak. Digital itu artinya kita membuat konten di media sosial digital gitu ya, seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau cetak bagaimana? Cetak itu misalnya kita membuat majalah dinding, atau misalnya kita membuat buletin. Nah, yang kedua adalah memeriksa dan membalas chat di media sosial.
ketika kita membuka media sosial itu suka ada apa ya, chat. Misalnya di Instagram tuh ada chat. Nah, itu kita yang membalas begitu. Lalu yang ketiga, memeriksa dan membalas email yang masuk. Tentunya sebagai humas kita setiap hari harus mengecek email gitu ya. Takutnya ada undangan atau permohonan sebagainya masuk ke humas. Lalu yang keempat adalah mendata alumni. Nah, alumni ini adalah bagian yang penting dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk sebagai relasi begitu. Nah, makanya di sini humas kita yang mendata alumni. Kalau anggota yang mendata kan PSDO. Nah, kalau alumni oleh humas gitu. Boleh ini. Nah, ini adalah tugas insidental yang artinya bisa sewaktu-waktu muncul gitu. Yang pertama adalah menerima tamu kunjungan. Ketika misalnya nanti ada dari pihak luar ingin meminta narasumber dari Kopma, kalau di kalian mungkin komisariat atau GC gitu ya, menanya-nanya soal komisariat atau misalnya GC kalian. Nah, itu yang orang pertama yang menjadi narasumber atau juru bicaranya adalah dari humas gitu. Yang kedua adalah menghadiri undangan. Ketika ada undangan, humas gitu yang menghadiri undangan-undangan tersebut. Misalnya ada undangan dari organisasi mahasiswa dari himpunan untuk Kopma. Nah, itu humas yang nanti hadir begitu. Tiga adalah juru bicara. Nah, itu ya seperti tadi ketika nanti ada tamu kunjungan, tamu yang kunjung gitu ya. Itu humas nanti yang menjadi narasumber pembicaraannya gitu. Yang keempat adalah mengurus birokrasi. Ketika butuh perizinan, itu nanti humas yang mengurusinya begitu ya. Dan ini bekerja sama dengan sekretaris. Sekretaris yang menyiapkan berkas-berkasnya, humas nanti yang akan menyampaikan kepada pihak terkait begitu. Next. Nah, terakhir ada tugas eventual yang artinya ini tugas-tugas yang kita rencanakan gitu ya untuk menjadi sebuah acara begitu. Yang pertama mengadakan pelatihan, kehumasan misalnya tentang legal, desain, komunikasi interpersonal dan sebagainya. Yang kedua membuat misalnya kita mau ngadain live podcast nih di Instagram atau talk show di Instagram itu masuknya ke eventual. Terus melaksanakan studi banding, kita ingin studi banding nih dengan organisasi mana, nah itu nanti humas yang mengadakannya. Yang keempat, mengadakan kegiatan kebersamaan dengan alumni. Karena tadi di awal gitu ya, rutinan kalian itu membuat data alumni, database alumni. Nah, kita adakan gitu ya, kegiatan makrab misalnya dengan pengurus dan alumni. Gitu. Next. Nah, ini contoh konten medsos kalau kalian tertarik gitu ya, ke humas. Bisa kalian bikin tentang perkembangan Kopma, berita perkoperasian, pamflet program kerja, trivia produk yuridis, kuis, ucapan selamat, hiburan. Gitu. Next. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, humas ini jadi bidang yang salah satunya yang menarik ya teman-teman, karena keterhubungannya atau keterkaitannya itu antara internal dan eksternal, juga ada desain-desainnya. Nah, setelah humas kita akan lanjut nih ke bidang yang hubungannya sama manusianya, lebih ke anggotanya, lebih ke organisasinya. Ini ada bidang PSDO. Kayaknya masih asing untuk berada di Kopma Bumi Sewangi UPI. Nah, supaya keasingannya kita bisa kenali, mari kita kenalan sama bidang selanjutnya dari bidang PSDO. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, semuanya suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, Teica. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekarang pengembangan sumber daya organisasi. Cukup asing mungkin ya kalau untuk di Kopma sendiri, karena biasanya ngedengarnya pengembangan sumber daya anggota. Terus apa nih pengembangan sumber daya organisasi? Kemana Orlit atau organisasi dan Litbang? Nah, jadi sebagai informasi ya teman-teman semuanya, untuk di tahun sekarang itu PSDA atau pengembangan sumber daya anggota dengan bidang organisasi, selanjutnya Litbang itu disatukan menjadi pengembangan sumber daya organisasi atau PSDO. Nah, di PSDO sendiri ada dua biro. Untuk biro pendidikannya ada Teh Dian, selanjutnya biro organisasinya itu ada Teh Gina. Jadi simpelnya kalau Orlitnya Teh Gina, kalau PSDA-nya Teh Dian gitu.
Nah, selanjutnya boleh di-scroll. Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya untuk PSDO sendiri itu ada organisasinya sama ada pendidikannya. Nah, untuk organisasi ini tuh lebih ke meningkatkan kuantitas anggota. Selanjutnya kalau untuk pendidikan itu ranahannya ke meningkatkan kualitas anggota. Jadi untuk mencetak prestasi anggota Kopma. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Nah, ini ada pola hubungan. Nah, pola hubungannya dari PSDO nanti ke bagian organisasi. Nanti kalau untuk biro organisasi itu ranahannya ke teteh-teteh dan akang-akang yang ada di komisariat. Nah, kalau di pendidikan itu ranahannya ke akang-akang sama teteh-teteh yang ada di gugus kooperatif dan juga komunitas. Mungkinnya ini komunitasnya belum ada. Nah, selanjutnya dari komisariat dan gugus kooperatif yang akan menyampaikan kepada anggota. Jadi kepanjang tanganan dari pengurus pusat. Nah, boleh di next slide. Nah, selanjutnya tujuan dari PSDO sendiri ini apa sih? Jadi, simpelnya tujuan PSDO atau pengembangan sumber daya organisasi adalah mencetak kader yang cinta akan koperasi serta berwawasan perkoperasian dan bisnis. Seperti visi Kopma BSUP sendiri yaitu leading and outstanding of business and education. Jadi di sini dicetak oleh dilahirkan oleh di organisasinya, dicetak oleh pendidikannya. Nah, boleh di next slide. Tugasnya ngapain aja? Sebetulnya tugasnya banyak ya. Cuman simpelnya di PSDO sendiri nanti teman-teman itu ranahannya untuk meningkatkan kuantitas anggota. Jadi beda ya antara kuantitas dengan kualitas. Nah, salah satunya untuk di organisasi sendiri itu meningkatkan kuantitas dan kalau untuk di pendidikan itu meningkatkan kualitas anggota. Selanjutnya menjalankan fungsi litbang organisasi karena litbangnya masih tetap ada ya di aspek Kopma sendiri. Nah, selanjutnya memberikan hak bagi anggota berupa pendidikan perkoperasian. Nah, untuk teman-teman yang udah ikut Mabim, udah ikut apalagi sampai DMK, udah tahu mungkinnya prinsip koperasi salah satunya itu pendidikan perkoperasian bagi anggota. Nah, selanjutnya mengembangkan minat dan bakat anggota melalui gugus kooperatif dan komunitas. Itu sebagian secara garis besar tugas dari PSDO. Boleh di next slide? Oh, sudah tidak ada slide berikutnya. Terima kasih, Teh Gina. Oke, terima kasih Teh Ica atas penyampaian mengenai PSDO-nya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke bidang yang selanjutnya. Ini ada bidang personalia. Kayaknya ini juga cukup asing mungkin ya untuk teman-teman yang belum tahu personalia itu apa. Kita lanjut aja langsung. Ada Teh Anissa. Silakan Teh Anissa. Baik, makasih Gina. Nah, selanjutnya ada bidang personalia. Di bidang personalia ini ada aku sendiri yaitu Anissa dan ditemani oleh Deliana. Mungkin di next, Gina. Jadi apa sih personalia itu? Mungkin karena kepengurusan tahun kemarin juga nggak ada personalia. Jadi personalia itu merupakan bidang yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas kinerja kepengurusan dan manajemen sumber daya organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi kalau misalnya secara simpelnya gitu, personalia itu apa? Jadi personalia itu yang mencakup seluruh hal yang mengenai sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi.
Next. Ada beberapa target dari personalia. Yang pertama itu ada meningkatkan etos kerja dan produktivitas, mengoptimalkan standar manajemen kepersonaliaan, terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling menghargai, dan mengoptimalkan kesejahteraan. Nah, dari targetnya sendiri juga udah terlihat ya bahwa personalia itu mencakup dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Next. Nih, yang pertama, target yang pertama itu meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Ada apa aja sih contohnya? Salah satu contohnya yaitu melaksanakan evaluasi kinerja. Jadi, evaluasi kinerja ini diadakan setiap akhir bulan. Misalnya, untuk mengetahui apakah pengurus ini kinerjanya dalam suatu kepengurusan bagaimana gitu. Yang kedua adalah melaksanakan upgrading. Next. Kemudian target yang kedua adalah mengoptimalkan standar manajemen kepersonaliaan. Jadi cara untuk mengoptimalkan standar manajemen kepersonaliaan itu salah satunya adalah membuat SOP atau standar operasional prosedur. Ini adalah salah satu peraturan yang dibikin sebelum memulai suatu kepengurusan. Jadi kita bisa mengarahkan bagaimana nih kepengurusan ini ke depannya. Lanjut. Selanjutnya ada terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Dan ini merupakan salah satu hal yang paling penting gitu di personalia. Karena tanpa mungkin hubungan yang harmonis dan saling menghargai ini sangat diperlukan gitu di sebuah organisasi. Salah satu contohnya itu melaksanakan makrab atau malam keakraban. Terus melaksanakan pengajian rutin, melaksanakan infak, dan merayakan ulang tahun pengurus. Jadi intinya bagaimana sih agar suatu organisasi itu tercipta hubungan saling harmonis dan saling menghargai yang dibantu oleh personalia itu sendiri. Next. Nah, yang terakhir ada mengoptimalkan kesejahteraan. Salah satu contohnya yaitu membuat sertifikat pengurus terbaik. Jadi di akhir bulan kita bisa berhubungan dengan evaluasi kinerja yang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa lihat siapa nih pengurus yang ternyata paling produktif atau paling baik gitu. Jadi di akhir bulan kita ada reward gitu untuk para pengurus yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua ada melaksanakan foto kepengurusan, kemudian membuat diary dan menyediakan tempat berkeluh kesah. Nah, salah satu fungsi atau tugas dari personalia juga adalah untuk mewadahi para pengurus itu. Jadi, gimana sih caranya agar para pengurus itu betah gitu di sebuah kepengurusan, agar dia nggak ngilang atau yang merasa nyaman di suatu kepengurusan. Nah, salah satunya yaitu menyediakan tempat untuk berkeluh kesah. Lanjut. Jadi, goals utama dari personalia itu adalah membantu mewujudkan tujuan sebuah organisasi dengan cara melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang ada. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada Gina. Oke, sama-sama. Nah, udah nih dari personalia. Kita lanjut ke bidang selanjutnya. Ini bidang yang identik dengan uang dengan para pengusaha. Ada bidang bisnis, ada Kang Adim nih. Boleh kepada Kang Adim, saya persilahkan. Oke, siap. Makasih Gina. Boleh di share screen. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ya? Oke, ini terkait bidang bisnis ya, tapi kok PPT-nya kayak berbeda ya? Oke, kayaknya ini salah download ya, ini malah formatnya PPT, harusnya dokumen ya. Oke lah, nggak apa-apa. Sebentar ya, Kang.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini terkait bidang bisnis ya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan kami dari bidang bisnis. Ada saya, ya Adim Sunjaya. Terus juga ada ditemani oleh Epi Oktaviani. Halo Epi, ada Epi. Halo Kang, ada. Dan juga ada satu lagi Dikri. Dikri sepertinya sedang ini mengaji. Oke, ya jadi kita itu bertiga, teman-teman semua di bidang bisnis ini. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bidang bisnis ini memang berperan untuk penggerak usaha Kopma BSUPI ya. Dan khususnya itu untuk memfasilitasi kebutuhan para anggota Kopma BSUPI. Karena sejatinya Kopma itu adalah milik anggota, makanya bidang bisnis lah yang nantinya senantiasa merekap, kemudian juga mendata kebutuhan para anggota. Oke, boleh di next. Nah, ini ada job desk dari bidang bisnis ya. Secara garis umum kita cantumkan ada 6 job desk. Jadi yang pertama itu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis usaha Kopma BSUP. Jadi seperti prosedural gitu ya, tentang teknis bagaimana usaha Kopma BSUP bekerja gitu ya. Operasional bisnis Kopma BSUP. Nah, itu disusun dan juga dilaksanakan kebijakannya melalui bidang bisnis. Kemudian yang kedua yaitu membuat SOP atau Standard Operational Procedure terkait usaha Kopma BSUP. Ya, semisal bikin seblak itu SOP-nya kayak gimana, misalkan kayak gitu. Bikin es krim kayak gimana, nah itu ada SOP. Ataupun SOP lainnya gitu ya, yang berhubungan dengan kerjasama, konsinyasi, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan dan mengoptimalkan usaha Kopma BSUP. Ya, ini udah jelas. Yang keempat, melakukan analisis kelayakan bisnis. Jadi kan kita juga ada stand-stand bisnis tuh. Nah, maka kita senantiasa menganalisis kelayakan bisnisnya. Seperti waktu itu pernah ada pulsa dan data. Wah, ternyata kalau di Kopma BSUP pusat nih kurang ini, makanya kurang layak nih, misalkan kurang berpotensi, makanya akhirnya agak redup. Nah, kayak gitu ya. Terus yang kelima, mengelola data dan informasi mengenai usaha Kopma. Itu mengenai data supplier kah, nantinya data anggota pun termasuk, gitu ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengelola fasilitas usaha dalam rangka memfasilitasi kebutuhan anggota. Jadi tiap periode, tiap bulan kita senantiasa mengelola fasilitas, mengecek nih barang mana yang harus segera diganti, diperbaiki, seperti itu. Atau eh, seperti peralatan gitu ya, peralatan dan perlengkapan bisnis yang menunjang operasional bisnis Kopma itu kita kelola dalam rangka memfasilitasi kebutuhan anggota ya biar maksimal. Oke, sekian dari bidang bisnis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara aja nih gede. Oke, terima kasih Kak Andim atas penyampaian mengenai bidang bisnis. Nah, tadi ada satu bidang yang kita rolling untuk presentasi di akhir. Ada bidang bendahara. Ada Teh Linda. Untuk itu kepada Teh Linda, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Gina. Mohon maaf teman-teman tadi saya lagi di perjalanan. Boleh tolong di share screen Teh Gina? Boleh sebentar. Ya, terima kasih Teh Gina. Di sini kita lanjut ke bidang bendahara. Boleh di next?
Sebelumnya bidang bendahara ini ada berdua ya. Saya selaku kepala bidangnya, kemudian ada staf saya, Salma. Halo Teh Salma. Halo. Nah, ini partner saya di bendahara untuk 1 tahun kepengurusan ke depan. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya teman-teman terkait bendahara ini. Untuk bendahara sendiri, ini bidang yang fokusnya pada aspek keuangan, di mana aspek keuangan ini merupakan aspek yang berperan dalam memanajemen keuangan organisasi dan usaha Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, bidang bendahara ini juga bertugas untuk mengelola keuangan baik di gugus kooperatif maupun di komisariat. Mungkin secara singkatnya, bendahara ini yang memanajemen atau mengelola keuangan Kopma gitu, baik dalam keuangan organisasinya maupun keuangan usahanya. Boleh di next. Yang selanjutnya dulu gini, yang tugasnya dulu aja, nanti targetnya terakhir. Nah, untuk tugas bendahara dan fungsi bendahara itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, itu nggak kelihatan, mengadministrasikan dengan baik aliran kas yang keluar dan masuk. Nah, aliran kas yang masuk itu kayak misalnya simpanan wajib, simpanan sukarela yang teman-teman bayarkan, mungkin simpanan wajib setiap bulan. Kemudian kalau misalnya anggota baru itu ada simpanan pokok gitu ya. Nah, kalau untuk aliran kas yang keluarnya, kita kan organisasi ini kayak misalnya BMK, kalau misalnya bagian pendidikannya, atau misalnya bagian biaya organisasinya ada Kopmafan yang kayak gitu. Nah, itu uang yang keluar gitu. Nah, yang kedua ada melaksanakan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Mungkin efektif dan efisien ini banyak tafsirnya teman-teman, tapi secara singkatnya manajemen keuangan yang efektif dan efisien ini pertama kita kan punya RAPBK ya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Nah, kita apa namanya memanajemen keuangan juga berpacu pada RAPBK itu gitu. Kayak misalnya biaya-biaya itu kan sudah dirancang gitu. Misalnya biaya organisasi sekian juta, biaya pendidikan sekian juta. Nah, kita mengontrol itu jangan sampai keluar dari rancangan kita, meskipun memang uh, yang namanya rancangan kan mungkin realitanya berbeda gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita coba apa namanya kontrol agar pengeluaran-pengeluaran itu tidak melebihi dari rancangan yang sudah kita buat gitu. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan secara keseluruhan, baik per bulan, triwulan, maupun setelah tutup buku. Nah, untuk laporan keuangan ini ada 2 ya, ada laporan keuangan bendahara dan ada laporan keuangan bisnis atau usaha. Kalau untuk laporan keuangan bendahara itu dibuat langsung oleh bendahara, itu juga bekerja sama dengan manajer Kopma. Nah, untuk laporan keuangan usaha atau bisnis itu oleh manajer gitu. Jadi nanti apa namanya setelah dibuat laporan keuangan usaha oleh manajer itu nanti lanjut ke laporan keuangan bendahara. Boleh di next. Nah, untuk fungsi bendahara yang pertama sebagai bidang yang menyimpan dan mengarsipkan bukti transaksi Kopma. Tadi kan saya bilang kalau untuk laporan keuangan itu ada 2 ya. Ada bagian organisasinya itu oleh bendahara, bagian usahanya itu oleh manajer. Tapi untuk bukti transaksi itu semua diarsipkan oleh bendahara, baik pengeluaran organisasi maupun pengeluaran bisnis atau pengeluaran usaha. Yang kedua, sebagai bidang yang mengontrol keuangan, meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Kemudian yang ketiga, sebagai bidang yang menghitung pendapatan, biaya, termasuk usaha dan organisasi, dan keuntungan yang diperoleh. Nah, tadi di RAPBK itu kan kita merancang biaya dan juga pendapatannya. Kalau untuk biaya, kita masih bisa mengontrol nih, kayak misalnya biaya pendidikan DMK masih bisa kita kontrol untuk sesuai dengan RAPBK. Kalau untuk pendapatan mungkin agak sulit ya, karena kita juga tidak bisa apa namanya mengontrol. Misalnya bulan ini pendapatan bisnis harus sekian juta gitu, karena kan kita juga harus melihat keadaan bisnisnya seperti apa. Gitu. Boleh ke atas gini yang target. Nah, itu tadi untuk tugas dan fungsi dari bendahara ya. Untuk target bendahara di tahun ini, di kepengurusannya Tum Ahmad, itu ada 7. Yang pertama, mengoptimalkan sistem keuangan yang efektif dan efisien melalui sistem komputerisasi. Untuk saat ini, di bendahara kita menggunakan software Microsoft Excel versi Asset. Terus yang kedua, itu mengoptimalkan sumber dana internal sebagai pendanaan organisasi dan bisnis. Simpanan wajib itu termasuk ke dalam sumber dana internal ya teman-teman. Yang ketiga, tercapainya target anggaran pendapatan dan belanja koperasi atau APBK Kopma Bumi Siliwangi UPI tahun buku 2023. Itu yang tadi saya sampaikan.
apa namanya, ada anggaran biaya, ada anggaran pendapatan juga. Nah, itu perlu kita sesuaikan dengan target APBK yang sudah disahkan di RAT kemarin. Yang keempat, mengoptimalkan audit internal. Audit internal itu ada pengawas ya nanti yang memeriksa laporan keuangan yang bendahara buat, dan juga ada audit dari eksternalnya gitu, yang kita rekrut. Kemudian yang kelima dari evaluasi keuangan. Nah, untuk evaluasi keuangan ini untuk apa namanya, memeriksa keuangan apabila ada kesalahan gitu. Kalau misalnya rincian real cash yang di manajer dan di neraca bendahara itu beda, nah itu perlu ada evaluasi keuangan. Jadi ada pemeriksaan gitu terkait kekeliruan ini. Yang keenam, transparansi laporan keuangan terhadap anggota. Mungkin kalau teman-teman udah follow Instagramnya Kopma, itu biasanya setiap triwulan suka ada info apa simpanan wajib, atau mungkin setiap bulan juga ada ya omset dan SHU gitu. Terus juga simpanan anggota, ada simpanan wajib, simpanan sukarela gitu ya. Itu biasanya suka diinformasikan di Instagram. Itu untuk apa namanya, memberitahu kepada teman-teman anggota terkait laporan keuangan yang ada di Kopma. Dan yang ketujuh itu ada RAPBK tahun buku 2024 ya. Mohon maaf itu salah. Jadi nanti di bendahara di kepengurusan sekarang juga menyusun rancangan anggaran untuk di kepengurusan selanjutnya. Gitu mungkin. Sudah cukup, saya serahkan kembali kepada Teh Gina. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Linda yang sudah menyampaikan mengenai apa sih bendahara itu. Nah, teman-teman, kita kembali ke topik utama kita bahwa hari ini adalah diklat calon pengurus komisariat dan gugus kooperatif. Nah, sebelum teman-teman bertanya-tanya, kita masuk ke sesi tanya jawab yang mungkin beberapa pertanyaan akan diwakili oleh saya, dan nantinya jika teman-teman ada yang masih penasaran, boleh langsung raise hand saja ya teman-teman. Oke, Akang Teteh dari Kepala Bidang Kepengurusan Kopma Bumi Sewangi UPI, ada beberapa pertanyaan nih yang kira-kira akan diajukan gitu. Yang pertama mungkin pertanyaan umum dulu yang akan tertuju ke bidang PSDO yang mana memang menaungi bidang ini gitu. Nah, Teteh-teteh PSDO, apa sih sebenarnya perbedaan dari komisariat dan gugus kooperatif? Karena kalau menurut aku gitu, komisariat dan gugus kooperatif ini sedikit berbeda dengan kepengurusan pusat yang ada di Kopma Bumi Sewangi UPI. Boleh dong kepada Teteh PSD kok. Oke, baik, Teh Gina. Terima kasih ya. Ini mungkin pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain sama teman-teman calon pengurus komisariat dan GC. Teh, apa bedanya sih komisariat sama GC? Teh, aku pengen jadi pengurus apa ya gitu. Nah, teman-teman, simpelnya kalau untuk di komisariat sendiri itu miniaturnya Kopma Pusat Bumi Seluang UPI. Jadi badan semi otonom dari Kopma Pusat. Nah, terus tuh kalau untuk gugus kooperatif itu lebih ke minat dan bakat. Jadi simpelnya ya, kalau dalam sebuah sekolah Kopma komisariat itu kayak kelasnya. Nah, kalau gugus kooperatif itu ekskulnya. Kalian nggak bisa milih kelas, udah ditentuin kelasnya. Nih, misal Teh Gina dari FEB nggak bisa tiba-tiba pengen jadi pengurus komisariat FO gitu, biar ketemu akang-akang ya, nggak bisa. Nah, tapi Teh Gina bisa milih nih pas masuk Kopma tuh, pengen ngambil GC apa ya? Pengen ngambil GC antara GC AP2K, IBM, BSDC, atau BSO. Nah, tapi ketika sudah memilih, teman-teman nggak bisa milih lagi nih, kayak aku anak LP2K, tapi aku pengen jadi pengurus IBM gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, mungkin plusnya adalah ketika teman-teman apa ya, jadi pengurus komisariat, teman-teman jadi punya relasi sesama fakultas. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman milih yang gugus kooperatif, relasi teman-teman justru lebih luas karena komisariat apapun bisa jadi pengurus GC tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang membedakan mungkin kalau di komisariat itu lebih formal. Jadi ada rapat bulanan, ada rapat triwulan,
yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya di komisariat, mohon maaf, di GC itu ada, cuman beda untuk ininya, untuk secara teknisnya gitu, karena lebih ke pengembangan minat dan bakat kalau untuk di gugus kooperatif. Nah, barangkali dari Teh Dian sendiri ada tambahan, Teh Dian? Baik, terima kasih banyak Teh Ica. Sebetulnya sama sih ya, seperti yang sudah Teh Ica jelaskan tadi, bahwa komisariat itu sebetulnya miniatur dari Kopma gitu. Apa ya, berstatus semi otonom gitu di Kopma itu. Nah, kalau misalnya gugus kooperatif itu bagian integral dari Kopma BSUPI. Jadi gugus kooperatif itu sebagai tempat untuk mewadahi minat dan bakat anggotanya. Nah, gugus kooperatif itu kan ada 4 ya di Kopma itu, ada IBM, ada LP2K, ada BSO, sama BSDC. Nanti anggota itu bisa milih salah satu di antara 4 gugus kooperatif tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu, Teh Ica. Oke, terima kasih Teh Ica dan Teh Dian atas pemaparan mengenai komisariat dan gugus kooperatif. Mungkin kalau secara singkatnya betul ya, kalau diibaratkan sebuah sekolah, Kopma Bumi Silmi UPI itu adalah sekolahnya. Ada kepala sekolahnya yaitu Kang Ahmad Maulana. Nah, Kang Ahmad Maulana ini punya kelas-kelasnya. Kalau di SMA mungkin IPA IPS gitu kan. Nah, itu ibaratkan sebuah komisariat, ada kelas EPEB, EPTK, EPOK, FIP, dan lain sebagainya. Lalu ketika murid-muridnya ingin mengembangkan minat dan bakatnya, Sekolah Kopma Bumi Silami UPI ini punya 4 ekstrakurikuler. Ada di bidang pendidikan dan public speaking, ada di bidang event organizer, ada di bidang bisnis, juga ada di bidang desain. Nah, itu mungkin kalau secara apa sih namanya? Komisariat dan GC itu sendiri. Nah, di sini adalah teman-teman yang ingin mencalonkan menjadi pengurusnya bertugas nantinya untuk mengelola bagaimana keberjalanan kelas tersebut dan keberjalanan ekstrakurikuler tersebut. Nah, itu mungkin ya teman-teman tentang komisariat dan GC. Pertanyaan selanjutnya, siap-siap nih untuk Akang Teteh Kabid atau para staf pengurus untuk menjawab pertanyaan ini. Ada yang bertanya seperti ini, di Instagram gugus kooperatif ada yang melihat bidangnya tuh ternyata ada yang namanya HRD, ada yang namanya public relation, ada juga yang namanya diklat atau training. Lah, kok gak dijelasin sih pas sekarang diklat? Kok gak ada sih penjelasannya? Nah, kira-kira apa sih bedanya bidang itu sama bidang yang tadi udah dijelasin? Dan apa sih bedanya tugas sekretaris di komisariat dan GC dengan yang sudah tadi dijelaskan? Nah, kita akan mulai dari bidang yang tadi terakhir dulu deh. Ada Teh Linda dari bidang bendahara. Halo Teh Linda. Halo Teh Gina. Oke Teh Linda, ada yang nanya nih bedanya tugasnya bendahara komisariat GC sama yang tadi udah dijelasin. Iya, saya punten izin off cam ya teman-teman. Jadi untuk bedanya tugas bendahara di komisariat GC maupun di pusat, itu sebenarnya nggak jauh beda. Di komisariat dan di gugus kooperatif juga sama-sama buat laporan keuangan. Cuman yang membedakan mungkin gini, kan kalau di komisariat dan GC itu program kerjanya tidak sebanyak yang di pusat ya. Dan kalian juga pendapatannya itu paling dari usaha betul kalau dari komisariat. Dan komisariat dan GC itu juga dapat uang turunan dari pusat itu sebagai pendapatannya. Nah, kalau dari segi tugas itu sama, nanti teman-teman dari komisariat dan GC juga ikut ngehimbau anggota dari komisariatnya gitu ya atau anggota dari GC-nya untuk bayar simpanan wajibnya sebagai sumber dana internal kita gitu. Terus dalam segi laporannya sama, teman-teman juga buat laporan keuangan, cuman yang membedakannya tadi kalau di pusat kan lebih kompleks ya, lebih banyak program kerjanya, lebih banyak biaya yang dikeluarkannya, dan untuk pendapatannya pun kita mengelola bisnisnya gitu. Nah, komisariat juga sama, nanti komisariat bikin laporan keuangan, isinya ada ada akun kas juga, ada akun biaya juga, jadi sama di komisariat dan GC juga ada buat laporan keuangan, cuman mungkin tidak sekompleks yang di pusat, karena memang di komisariat ini kan program kerjanya hanya sedikit begitu ya, dan pendapatannya pun berasal dari uang turunan komisariat dan juga uang kas dari
apa namanya komisariat dan GC-nya gitu. Tapi secara keseluruhan nggak jauh beda kok. Cuman beda di situ aja gitu. Kalau Kopma Pusat mengelolanya lebih besar, kalau kalian lebih sedikit. Kayak tadi kan kata Teh Ica, kalau Kopma Pusat itu sekolahnya, kalau komisariat itu kelasnya, nah kalau GC ekstrakurikulernya. Nah, jadi untuk bendaharanya pun Kopma Pusat kayak sekolahnya gitu, berarti lebih lebih apa lebih luas gitu mengelola keuangannya. Nah, yang di komisariat lebih kecil kayak misalnya bendahara kelas gitu. GC atau ekstrakurikulernya mengelola bendaharanya kayak ya di ekstrakurikulernya gitu. Gitu Gina. Oke, Teh Linda, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, udah bendahara nih. Kita lanjut ke bidang bisnis. Ada Kang Adim atau Teh Epi di sini. Apa sih bedanya bidang bisnis di Komisariat GC sama bidang bisnis yang tadi dijelasin? Iya, sebentar, sebentar. Ya, perbedaan bidang bisnis pusat dengan bidang bisnis komisariat itu terletak dari yang pertama adalah dalam mengeksekusi sebuah bisnis. Kalau bisnis pusat jelas kita langsung terjun ke bisnis utama seperti JNS Store, JNS Store, BS Store, kemudian ada BS Kantin gitu ya, terus BS Rent dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan bisnis komisariat itu adalah sebagai kepanjang tanganan dari bisnis pusat. Artinya gini, ketika bisnis pusat semisal nih kita mau jualan, kita lagi ada promo cilok. Nah, bisnis bisnis komisariat itu membantu promosi dari bisnis kita pusat gitu ya, membantu dalam bidang operasionalnya ataupun pemasarannya. Ataupun contoh yang kedua, ketika bidang bisnis komisariat memiliki ide bisnis tersendiri gitu ya untuk didirikan di bisnis komisariatnya, itu sah-sah saja asalkan gitu ya nanti dari bisnis pusat dapat meng-ACC-nya, dan juga yang terpenting adalah adanya kerjasama nanti itu seperti kayak gini, misalkan mau nitip barang nih, misalkan bisnis apa ya, FPB, misalkan FPB itu mau adain bisnis buka buka apa, ranginang misalkan gitu ya, ranginang. Nah, bisa dititipkan di Kopma Store kayak gitu lewat bisnis pusat, nanti dibantu seperti itu. Nah, bisa bentuk kerjasamanya seperti itu. Jadi intinya bisnis komisariat ini lebih membantu bisnis pusat itu ya dalam operasional dan juga pemasarannya terutama gitu ya, ataupun bisa seperti tadi bisnis komisariat membentuk bisnis baru yang nantinya ada andil juga dari bisnis pusat untuk senantiasa mengontrol dan mengawasi. Seperti itu Bu Gina ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Adim atas penjelasan mengenai apa sih bedanya bisnis pusat sama bisnis komisariat dan GC. Nah, oke, kita lanjut nih ke bidang personalia yang kalau di GC itu ada bedanya, ada bidang HRD. Boleh ada Teh Ica. Oke, Teh Gina. Jadi Teh Ica yang personal itu sedang ada kegiatan selanjutnya. Jadi dijelaskan oleh Teh Ica yang ini boleh ya? Iya. Jadi sebetulnya untuk bedanya di komisariat itu kan sama ya personalia. Kalau misalnya di gugus kooperatif itu namanya HRD. Nah, sebetulnya hampir sama untuk secara job desk. Mungkin dari komisariat sama GC-nya tuh hampir sama kalau untuk job desk-nya. Tapi kalau misalnya dari komisariat GC dengan yang pusat itu berbeda. Karena kalau yang pusat itu fokusnya ke P3KA. P3KA itu pengurus, pengawas, terus pemagang, karyawan, dan asisten. Tapi kalau misalnya untuk komisariat dan untuk gugus kooperatif, di mana komisariat itu personalia dan gugus kooperatif itu HRD, itu mereka fokusnya pada pengurus mereka sendiri gitu. Karena di komisariat dan GC itu nggak ada karyawan, terus nggak ada asisten, terus nggak ada pemagang. Itu sih, Regina. Oke.
Jadi berbeda ya Teh ya, cuman memang ranah dalam merangkulnya saja yang berbeda ya. Oke. Nah, itu dari personalia. Nah, kalau selanjutnya dari PSDO yang mana? Kalau di gugus kooperatif itu namanya diklat atau training. Boleh Teh Ica lagi dan Teh Dian. Oke, sekarang Teh Dian deh. Oke, boleh. Untuk di komisariat, sekarang itu kan adanya PSDO ya. Kalau dulu itu PSDA dan juga Orlit. Untuk PSDO di komisariat dan juga di Kopma Bumi Siliwangi UPI ini tentunya berbeda. Kalau misalnya di PSDO Kopma Bumi Siliwangi UPI ini lebih banyak sih program kerjanya. Kalau misalnya di komisariat itu eh apa ya, lebih sedikit gitu. Sebetulnya sama juga berhubungan dengan organisasi dan juga pendidikan anggotanya, namun tidak sekompleks di Kopma Bumi Siliwangi UPI gitu. Jadi nantinya PSDO di komisariat itu eh, lebih apa ya? Lebih membantu program kerja yang dilaksanakan oleh PSDO Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, kalau untuk Diklat, Diklat di gugus kooperatif itu bertugas untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota gugus kooperatifnya masing-masing. Misalnya nih, di gugus kooperatif IBM, itu kan inkubator bisnis mahasiswa. Otomatis bidang diklat ini nantinya akan memberikan pelatihan seputar bisnis kepada anggota gugus kooperatifnya. Lalu untuk gugus kooperatif LP2K, nantinya bidang diklat ini akan membentuk atau memberikan pelatihan terkait public speaking dan juga keterampilan lainnya gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu, Teh Gina. Ada tambahan mungkin dari Teh Ica, silakan Teh Ica. Oke, Teh Dian, terima kasih banyak atas penjelasan bedanya PSDO pusat sama PSDO komisariat atau diklat di gugus kooperatif. Nah, selanjutnya ada bidang humas, yang mana kalau di pusat atau komisariat itu humas, tapi di gugus kooperatif namanya public relation. Oke, oh iya public relation. Boleh ke Kang Adam atau ke Teh Para? Ya, kepengurusan komisariat dan BC tentunya masing-masing punya hubungan masyarakat gitu ya. Untuk di komisariat kita ada bidang yang sama yaitu hubungan masyarakat atau humas. Tapi yang berbeda itu ada di GC gitu ya, gugus kooperatif. Di gugus kooperatif itu namanya public relation. Tapi untuk segi job desk dan lain sebagainya itu sama begitu ya. Hanya yang berbeda itu dari segi penamaan saja begitu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya mungkin secara oke, iya, iya, oke. Itu untuk humas ya, teman-teman. Perbedaannya hanya di nama, sedangkan job desk-nya sama gitu. Ada dalam dua aspek tentang desain mendesain dan apa namanya pengelolaan sosial medianya dan juga ada di ranah kerjasama internal maupun eksternalnya. Nah, lalu ada nih satu lagi bidang yaitu bidang sekretaris. Apa sih bedanya bidang sekretaris di pusat dan komisariat maupun gugus kooperatif? Di sini ada Teh Sapitri Para maupun Teh Pani. Silahkan. Suaranya masuk nggak? Teh suaranya masuk nggak? Masuk, masuk. Oke, makasih Teh Gina ya atas pertanyaannya. Mohon maaf juga kalau misalkan di sini agak berisik. Kalau untuk perbedaan sekretaris di komisariat dan gugus kooperatif dengan yang sekretaris pusat itu dari segi program kerja, kemudian juga dari administrasinya. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau di Kopma pusat itu kan berarti administrasinya secara menyeluruh dari pusat, dari Kopma gitu ya turunannya, program kerjanya juga dari Kopma pusat. Sedangkan kalau untuk sekretaris komisariat dan GC itu ngurusinnya dari program kerja di komisariat atau GC. Kemudian juga sekretaris itu kan kepanjang tanganan dari ketum ya. Jadi kalau misalkan ketua itu nggak bisa dipegang sama sekretaris. Nah, berarti sekretaris di komisariat maupun di GC itu bawahannya nanti langsung ke ketua komisariat atau di direktur GC. Terus juga untuk rumah tanggaan, kalau misalkan di
rumah tangga Kopma Pusat itu ke rumah tangganya berupa gedung Kopma atau juga ATK yang untuk anggota secara keseluruhan. Kalau di ke rumah tanggaan komisariat maupun GC itu lebih ke ATK di masing-masing komisariat atau GC. Terus juga barang-barang milik kalian kayak gitu. Mungkin gitu dari aku. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih banyak untuk sekretaris dan terima kasih banyak untuk Akang Teteh dari setiap bidang kepengurusan Kopma Manusia UPI yang sudah memaparkan maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pertanyaan umum gitu. Nah, teman-teman, kita sudah hampir di puncak acara atau di ujung acara, yang mana sebelum kita akan menutup acara ini, saya persilakan ke teman-teman yang mungkin ada rasa penasaran, masih penasaran gitu sama komisariat atau GC, terutama dalam kepengurusannya, boleh langsung raise hand saja. Di sini ada Kang Hairul Chandra, juga ada Teh Indah, ada Teh Asma, terus juga ada Kang Ilham, dan ada akang-akang dari ketukom dan direktur. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Kayaknya udah cukup jelas sekali gitu ya pemaparan hari ini mengenai bidang-bidang apa saja yang ada dalam kepengurusan di Kopma Manusia UPI. Nah, oke, teman-teman, mungkin pertemuan kita pada hari ini pada kegiatan diklat calon pengurus sudah berakhir, teman-teman. Karena kita dicemburui juga oleh waktu dan terbatas oleh waktu, kita akan tutup saja kegiatan diklat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka. Nah, oke, siap teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena acara kita sudah selesai dan jika nantinya teman-teman ingin mendengarkan kembali penjelasan kita akan share ulang rekaman atau record dari Zoom hari ini gitu. Nah, oke teman-teman, sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu. Untuk itu, kepada teman-teman yang bisa on cam, akan kita yang bisa on cam, boleh silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Aku tunggu sampai 14.50. Ayo on cam yuk. Oke, kita screenshot dulu ya untuk dokumentasi. Akang Tete yang bisa on cam, boleh on cam. Oke, wah, Teh Amai on cam nih cantik sekali. Teh Linda, Masya Allah. Ada Kang Adam, ada Kang Hairul Chandra, Kang Adim, Teh Anissa, Teh Sipayuha, Teh Puji, Teh Siti Fatimah, Teh Indah, Teh Salma, Teh Sahma, Teh Epi, Teh Apina, Teh Para lagi, Kang Ahmad, ada Kang Ilham, dan Kang Pajar. Boleh on cam dulu? Atau boleh reaction, lope, atau senyum, atau happy, apapun itu boleh reaction. Wah, nih ada reaction lope-lope. Wah, ada Teh Indah nih, ada Kang Fajar juga yang udah on cam. Halo. Oke. Kang Fajar, oh ya. Ini. Kang Fajar lagi ada di isola. Waduh, isola tuh kayaknya hari ini udah malam ya, Kang. Oke, kita screenshot aja ya. Teman-teman boleh kasih reaction lagi. Kita akan screenshot sekarang. Boleh. Yang tadi reactionnya sempat terputus. Sip. Mari kita screenshot. Boleh bergaya. Yang on cam. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kasih gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Akang Teteh atas kehadirannya. Jangan lupa ada agenda yang masih banyak lagi di Kopma Bumi Sering Ngopi. Salah satunya adalah buka bersama. Jangan lupa Kita ajak undang juga anggota. teman-temannya, anggota yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kopma Bumi Sering Ngopi buka bersama pada hari Sabtu 15 April 2023. Hanya 10.000 sudah bisa beramal, mendapatkan makanan, takjil, dan juga keseruan di Kopma Bumi Sering Ngopi. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Cukupkan sekian hari ini dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Jangan lupa ikut wabarakatuh. berbuka ya. Daftar ya, Rumahnya. jangan lupa daftar. Linknya dari grup. Terima kasih.